Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Galeri Tutorial. Bagi Anda, sahabat-sahabat yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini adalah channel yang berisi tutorial, tips, dan trik yang insya Allah bermanfaat, baik itu seputar komputer ataupun seputar handphone. Nah, dalam hal ini untuk kali ini saya akan coba berbagi di tutorial Microsoft Office Excel di 2019. Oke. Di sini saya ada sebuah tabel yang isinya adalah rekap nilai untuk penilaian di raport, ya, di laporan pendidikan. Nah, di sini yang umum dan harus diketahui itu adalah pengisian untuk jumlah, rata-rata, ranking, dan mungkin ada catatan untuk siswa, ya. Ini bisa juga digunakan di kantor, di tempat kerja, ataupun di kuliah, ataupun di tugas-tugas yang lain. Jadi intinya di sini akan saya berikan penjelasan tentang menggunakan rumus, ya. Jadi secara otomatis akan menjumlahkan, sini mata pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya. Ini akan dijumlah dan otomatis akan muncul jumlahnya di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan kalkulator, tetapi sudah otomatis akan terjumlah. Begitu juga dengan rata-ratanya. Ya, kalau menggunakan kalkulator satu persatu dihitung, ini tambah ini tambah ini tambah ini dan seterusnya, itu makan waktu yang sangat lama, ya, sangat lama. Sedangkan jumlah siswanya, yang ini 24, mungkin bisa jadi lebih, Oke, baik. Jadi ini ada rumus nanti yang akan dibagikan. Ini adalah rumus jumlahnya, kemudian rumus rata-ratanya, kemudian rumus untuk ranking. Jadi otomatis tidak perlu mencari mengurutkan, ya, otomatis nanti sudah terurutkan kayak ini, ya. Ini sudah ada ranking satunya yang di sini. Nama ini Ardianto, ya. Nah, kemudian di catatan ini juga ini otomatis nanti yang ranking 1 sampai ranking 5, ya, itu akan diberi catatan, ya, seperti ini, ya. Mungkin atau ranking 1 atau ranking 1 sampai ranking 10, pertahankan prestasimu dan tetap rajin belajar. Sedangkan peringkat atau ranking ke-11 sampai terakhir itu nanti akan diisi lebih ditingkatkan lagi belajarmu, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu tidak apa-apa, ada yang belum tahu, ya. Ini begitu saya scroll, nah, ini tabel yang warna kuning yang atas ini tetap. Kalau biasanya umumnya begitu saya scroll atau begitu Bapak Ibu scroll atau teman-teman scroll, ini otomatis akan ikut ke atas, ya, tertutup. Tapi ini yang ini, ya, ke tabel kuning, tabel yang warna ini tetap. Jadi misalnya kita mengisi pun enak, ya, mengisi nama ini misalnya nama Mansur, itu diisi, ini tetap, ya, Matematika, SBDB, PJOK. Itu caranya bagaimana? Caranya, ya, di blok yang di sini, yang mana yang mau kita tetapkan. Jadi yang tetap ini nanti yang ini, ya. Nah, ini yang nomor 7, di nomor 7
masuk nomor urut 1 ini di blok ya, muncul tanda panah kanan warna hitam, klik ya, itu akan otomatis terblok ke kanan ya, terblok ke kanan itu. Kemudian pilih view ya. Kemudian pilih friend span. Nah, karena ini tadi sudah saya pilih, ini untuk menghilangkan saya pilih unfriend span ya. Ya seperti itu ya. Jadi nanti jika nomornya panjang mungkin sampai nomor 50, yang atas akan tertutup dan kita tidak tahu ini nilai apa, pelajaran apa, dan seterusnya. Tetapi dengan cara itu ya, kayak tadi di blok, klik, kemudian kita pilih view friends ya, fresh pen ya, seperti itu. Oke, itu tambahan. Jadi yang intinya kita akan membahas masalah rumus. Baik, kita lanjutkan ke rumusnya. Oke, misalnya saya punya tabel seperti ini ya, tabel nama siswa dengan nilai yang sudah diisi di mata pelajaran. Mata pelajarannya sudah diisi nilainya ya, jadi bagaimana kita akan menjumlahkan nilai ini dari masing-masing siswa, kemudian rata-ratanya masing-masing siswa serta ranking. Nah, kemudian di sini untuk catatannya, catatan ini untuk yang ranking 1 sampai 10, ini pertahankan prestasimu dan tetap rajin belajar. Sedangkan untuk peringkat yang 11 sampai terakhir itu catatannya lebih ditingkatkan lagi belajarmu. Oke, langsung saja kita menuju ke rumusnya. Oh ya, untuk nilai ini ya, nilai ini kan nilainya ada koma-komanya ya, nilainya ada koma-komanya. Jika nilai ini tidak mau ada koma, maka tinggal diblok saja. Tinggal diblok, saya contohkan saja yang atas. Ya, tinggal diblok, kemudian masuk menu home. Lalu ini tanda apa di number, ada yang panah kiri dan ada yang panah kanan. Menghilangkan komanya. Kalau yang panah kiri itu menambahkan koma. Ya. Itu. Seperti itu, ya. Oke, saya coba biarkan dulu menggunakan ya. Ya, itu. Oke. Saya biarkan menggunakan koma. Baik, untuk jumlahnya di sini ya. Rumusnya sama dengan kemudian SUM ya. Sama dengan SUM kemudian buka kurung. Lalu akan muncul seperti ini, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu sama dengan sum buka kurung, diblok aja. Diblok mana yang mau kita jumlahkan. Dari PAI sini blok atau disorot sampai bahasa Inggris. Nanti dia akan muncul garis putus-putus ya, garis putus-putus seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, jadi di blok mana yang mau dijumlahkan, di blok semua. Ya, satu siswa nama Ahmad kita blok. Nah, setelah itu kita enter. Oke, maka sudah muncul jumlahnya ya, jumlahnya muncul. Kemudian rata-rata ya, rata-rata. Nah, untuk rata-rata rumusnya
sama dengan. Jadi setiap rumus itu harus didahului dengan sama dengan, ya, sama dengan. Rata-rata itu menggunakan average, ya, average. Kemudian buka kurung, sama ya. Setelah average buka kurung ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Itu tinggal di blok mana yang mau dicari rata-ratanya, di blok. Jadi sama kayak jumlah tadi, kita blok atau kita sorot yang PAI sini sampai di bahasa Inggris, seperti itu. Ya, di PAI sampai bahasa Inggris. Nah, ini keluarnya seperti ini, D7.2K7. Itu maksudnya ini ya. Ya, ini D ini kolom D baris ke-7. Ini ya. Jadi ini kolom D7 sampai K7. Itu. D7 sampai K7 yang akan dicari rata-ratanya. Oke, kalau sudah, setelah itu di enter. Ya. Maka rata-ratanya ketemu 84,86. Ya. Oke, itu untuk rata-ratanya. Kemudian untuk ranking, ya, untuk perankingan, rumus rankingnya, ya, kita sama dengan, ya. Kemudian ini yang mau di ranking itu melalui apa? Dijadikan rujukan ranking. Jadikan rujukan ranking jumlah atau rata-rata, gitu. Oke, untuk rumusnya sama dengan rank, ya, rank, RANK, kemudian buka kurung. Ya. Oke, seperti tadi yang mau jadikan rujukan yang mana? Oke, saya ambilkan jumlah. Jadi nanti jumlah yang terbanyak itu akan menjadi ranking pertama atau ranking ke-1, dan seterusnya mengikuti sesuai jumlahnya, begitu. Jadi yang menjadi patokan adalah jumlah. Oke, saya klik di jumlah. Jadi sama dengan rank, buka kurung, jumlah. Ini kita klik. Saya klik jumlah. Oke. Ini berada di kolom L7, ya. Di kolom L7. Ini L, ya, kolom L baris ke-7. Oke, setelah itu ini ikuti perintahnya di sini, tanda koma, ya, berikan tanda koma. Nah, kemudian pilih ref. Ref ini yang mana saja, ya, yang mana saja yang mau dijadikan ranking. Jadi ini yang akan kita jadikan ranking adalah jumlah siswa ada sebanyak 20, ada 30 siswa, ya, ada 30 siswa. Jadi ini kita blok, ya, dari sini L7 sampai 30 kita sorot. Kita sorot dari sini, sorot ke 37. Seperti itu ya, sampai jumlah. Oke, kita sorot. Ya, jadinya seperti itu ya. L7, L7 itu adalah jumlah yang jadikan patokan. Kemudian di refnya L7 sampai L36. L36 itu jumlah siswa yang terakhir, nama siswa yang terakhir. Jadi L7 itu ini sampai L36. Gitu. Kemudian koma lagi, ya. Kita ikuti descending, isikan 0, ya. Nah, isikan 0. Maksudnya 0 itu nanti jika di luar daripada yang disorot tadi, ya, itu tidak masuk, ya, tidak masuk. Oke, setelah itu tutup kurung, ya.
Sebenarnya yang tadi juga boleh tutup kurung ya, tetapi di enter pun bisa. Oke. Tutup kurung lalu enter. Oke. Ya. Maka yang ini ternyata ini adalah ranking yang pertama. Kebetulan ranking yang pertama. Nah, setelah itu kita tarik ya. Kita tarik ya, untuk melihat jumlah ke bawah. Muncul tanda plus hitam, arahkan ke pojok kanan ini muncul tanda plus hitam ya. Ini ada tanda plus tapi yang putih ya, cari yang hitam seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, tahan, tarik ke bawah sampai siswa yang terakhir ya. Sampai siswa terakhir baru kita lepas seperti itu. Nah, setelah kita lepas maka jumlahnya sudah masuk semuanya ya, sudah ada semuanya. Nah, itu kemudian ini rankingnya berubah. Kenapa? Karena tadi itu yang lain belum dijumlah ya kan, yang lain belum dijumlah. Nah, ternyata rankingnya berubah, dia menjadi ranking ke-11. Kenapa? Karena yang lain tadi belum dijumlah ternyata ya. Oke. Yang rata-rata juga sama ya. Tanda plus hitam, klik, tarik ke bawah, muncul rata-ratanya semua. Jadi kita menuliskan rumus cukup satu saja yang kita tulis, kemudian kita kopikan ke bawah. Yang ranking juga sama seperti itu, muncul plus, cari tanda plus hitam, klik, tarik ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi rata-ratanya sudah kita dapatkan, rankingnya juga sudah kita dapatkan. Nah, di sini yang ranking pertama, nah ini ternyata ranking 1 ada 3. Kenapa? Dia mempunyai nilai jumlah yang lebih 600, di sini 700, ini 654. Nah, ini kenapa 654 kok jadi ranking 1? 178 ranking 11. Oke, sebentar kita carikan solusinya. Ini ya, kita masuk ke rumus, kita lihat rumusnya di sini ya. Rumusnya di sini di antara L ini ya, rumusnya antara L dan 7 berikan tanda dolar. Begitu juga yang L 36 itu berikan tanda dolar. Ya, seperti itu. Ini maksudnya untuk mengunci ya. Karena memang ada beberapa rumus yang harus digunakan seperti itu. Kalau seandainya masuk sudah tanpa ini pun bisa ya. Ya semuanya rumus bisa digunakan seperti ini. Ini tujuannya untuk hanya untuk mengunci. Oke, kalau sudah kita enter. Kemudian kita coba tarik ulang. Coba tarik ulang. Ya. Jadi ini yang benar ya. Nah, kalau tadi belum terkunci jadi masih bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, kalau tadi itu pada tanda dolar itu sudah terkunci. Ya, terkunci. Ini ya, ranking satunya yang 705. Ya, ranking 1 705. Oke. Kemudian untuk catatan ya, untuk catatan ya, sama dengan if buka kurung ya, buka kurung
if ini logical testnya kita ambil di ranking ya, logical test kita ambil di ranking, jadi sama dengan if buka kurung kita ambil klik di ranking ini, klik di ranking logical testnya. Jadi jika rankingnya atau N7 itu lebih dari atau sama dengan 1 gitu ya, maka tulisannya ini, kalau dia lebih dari ranking 1 sampai 10, berarti sini begini saja. Kurang dari ya, isikan kurang dari atau sama dengan 10, maka isinya berarti peringkat 1 sampai 10 ya, peringkat 1 sampai 10 isinya adalah pertahankan prestasimu dan tetap belajar. Selain itu berarti peringkat 11 ke atas adalah lebih ditingkatkan lagi belajarmu. Tutup kurung. Oke, jadi begini. Jika ya sama dengan if itu jika N7 itu adalah ranking. Jika rankingnya kurang dari atau sama dengan 10 ya, berarti kalau kurang dari atau sama dengan 10 berarti dia 1 sampai 10 ya, karena ada sama dengan 10. Maka isinya pertahankan prestasimu dan tetap belajar. Nah, di sini untuk kata huruf itu ada tanda petiknya ya, tanda petik. Oke, kemudian selain itu, ini koma ini ya, koma ini bisa diartikan selain itu, maksudnya selain ini, selain peringkat 1 sampai 10, berarti peringkat 11 sampai terakhir, sampai tak terhingga ya, sampai berapapun itu. Nah, itu isinya lebih ditingkatkan lagi belajarmu. Kemudian tutup kurung. Oke, sudah paham ya? Kita coba enter. Oke. Nah, kebetulan ini peringkat 11 ya, lebih ditingkatkan lagi belajarmu ya. Oke, untuk yang lain tinggal kita sorot, tarik ke bawah. Iya, seperti itu. Benar apa enggak? Dia kalau peringkat 10 itu masih pertahankan prestasimu dan tetap belajar. Tapi kalau sudah peringkat 11 ke atas itu lebih ditingkatkan lagi belajarmu. Jadi peringkat 1 betul ya, pertahankan prestasimu dan tetap belajar. Peringkat kedua sama, pertahankan prestasimu. Peringkat kelima juga ya. Nanti di sini peringkat ke-20 lebih ditingkatkan lagi belajarmu. Oke, seperti itu rumusnya ya. Jadi intinya setiap rumus diawali dengan sama dengan. Untuk rumusnya jumlah itu sum. Melihat rumusnya ada di sini ya. Kita klik di sini, rumusnya muncul di sini. Klik di sini, rata-rata ini ya, average. Kemudian ranking itu rank. Kemudian catatan untuk logikanya ya di sini. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian tutorial untuk kali ini.
Insya Allah bersambung berlanjut di tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.